Tadi Bapak mengatakan pribadi kan, padahal Bapak menjual sistem kepada Pemda. Sistem itu kan Bapak jual kepada Pemda. Itu dalam kontraknya seperti apa Pak? Nggak mungkin Bapak memberikan sistem. Ya ini untuk Pemda silahkan kerja, itu nggak mungkin. Kami tidak jual. Betul Pak. Saya tidak ngomong pengabdian karena saya dikasih uang. Ya. Tapi buat saya selama sistem itu bermanfaat, itu saya di DKI saya sampaikan seperti itu. Kalau ada improvement dari honor saya itu aja saya lakukan. Untuk hal yang sebesar itu Bapak hanya memberikan seperti keikhlasan gitu Pak. Ya. Saya juga konsultan dari Bapak. Ya. Bapak kan konsultannya Bapak saya tahu. Kami sebenarnya bernaung di Universitas Jakarta. Ya, keluar. Kami memang bernaungnya di Universitas Jakarta. Tapi karena ini urusan yang berkaitan dengan teknis, lalu kita akan ke. Oh, ini Ya mungkin kalau Pak Gagat sebentar. Yang saya mau pertanyakan, ini kan Bapak masuk melalui jalur perseorangan, bukan jalur lembaga. Sedangkan ini yang Bapak buka atau yang Bapak jalankan ini adalah data-data rahasia negara yang memang tidak boleh dibuka untuk umum. Nah, ini bagaimana cara Bapak itu sebisa itu semudah itu bisa melihat seluruh katakanlah data-data yang memang untuk sementara ini kita bahas antara ya eksekutif dan eksekutif yang memang katakanlah ini masih ya dapurnya dari pemerintah provinsi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya itu saya tidak tahu semua data, tidak tahu. Meskipun ada data itu di server, saya tidak punya kepentingan untuk melihat data itu akan dimanipulasikan apabila tanpa izin. Kecuali kalau diminta, Pak Gagat tolong dibuatkan report ini, buatkan report ini. Tapi semuanya sekarang sudah, terutama tahun 2015 ya Pak ya. Tahun 2015 itu peran saya sudah sangat kecil Pak. Kita tinggal berapa ya, 20% pada saat akhir-akhir pencetakan APBD, karena APBD kita gede, nah itu perlu memori yang besar, itu saya cuma mengatur di situ, mereka bisa mencetak peran saya. Nah, untuk yang masalah pribadi, yaitu komitmen kami, dan kami merasa profesional bukan hanya di kantor. Kalau saya mau Pak, itu bukan datanya yang dari kantor, saya bisa tahu, tapi tidak tahu. Itu adalah profesional. Memang orang IT itu kalau mau jahat ya lebih jahat daripada yang lain Pak. Bisa ngapus rekeningnya Pak. Tapi itu enggak. Kami lakukan itu adalah komitmen kami kepada siapapun yang meminta bantuan. Nah, berkaitan dengan posisi kami, sebenarnya sistem itu selesai tahun 2014. Cuman kali minta saya untuk tetap benar. Yang ini itu pada saat proses penyusunan aja di tidak. Perlu kami tekankan juga Pak, di tahun 2015 itu sudah beda dengan tahun 2014 penanganannya, sudah tidak penanganan kepada atau build sistemnya, tapi sudah kepada master data. Sehingga ada tim tersendiri yang menyusun master data yang tadi disampaikan Pak itu berkaitan dengan komponen-komponen. Itu kami hanya menyambungkan saja data yang sudah dibuat itu ke dalam sistem. Kalau bisa perjanjian atau surat tugas Bapak bisa diberikan kepada kami Bapak. Karena ini kaitan dengan angket harus kita kami tidak bawa kita sebab kami minta ke menurut saya dari keterangan Pak Gagat ini banyak hal yang luar biasa yang di luar perkiraan kita. Orang per orang
bisa dicari oleh BPKD di Surabaya. Tidak membawa lembaga, tidak membawa perusahaan, ketemu yang namanya Pak Gagat, ya kan? Untuk ngurusin anggaran APBD DKI dengan sistem e-budgeting yang nilainya puluhan triliun per orang loh di berdua. Jadi ini perlu kita dalami betul. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Pak Gagat, Pak Gagat hanya diberi surat tugas perorangan. Ini di DKI nggak ada yang ngerti IT. Nah, ujuk-ujuk di Surabaya dapat orang IT satu dikontrak diberi tugas perorangan. Kita nggak usah bicara surat tugas dulu. Kenapa nggak diberikan sebuah lembaga? Saudara Gubernur pernah menyatakan di media bahwa yang mengurus e-budgeting itu 20 orang dari Surabaya. Keterangan beliau tadi hanya 4 orang. Ini perlu kita konfrontasi. Mana yang benar? Kita mencari kebenaran di sini, bukan main akal-akalan. Yang kedua, kalau BPKD mengundang perorangan kemudian memberikan surat tugas untuk membeli satu sistem, menurut saya nonsen nol besar. Yang dipakai uang rakyat, kontraknya dengan perorangan. Nggak mungkin ini Pak pimpinan. Pasti apakah itu lembaganya CV, apakah itu PT. Kedua, yang ketiga, kalau ini ada kontrak, nilainya berapa? Kalau penunjukan, berarti budgeting untuk Pemda DKI cuma dibayar kurang dari 200 juta. Karena penunjukan boleh. Tapi yang kita dengar selama ini 1,4 miliar. Ini harus dilelang. Mungkin nggak perorangan ikut lelang. Jadi itu tolong masukan Pak Jaya. Kita saling terbuka dalam hal ini. Kalau Bapak memberikan informasi yang tidak benar kepada kami akan dalami ini dan laporkan Bapak. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih. Saya hanya menambahkan beberapa apa yang dikatakan teman-teman tadi. Saya kagum juga sama Pak Gagat ini. Pak Gagat ya, luar biasa pengabdiannya kepada sudah menguncangkan dunia e-budgeting. Satu orang bisa luar biasa kekuasaannya. Saya ingin menegaskan kembali Pak, ini adalah kita berbicara kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semuanya harus ada aturan mainnya. Kalau mau melakukan sesuatu yang baik, tidak hanya sekedar niat baik yang diperlukan, tetapi cara yang benar itu birokrasi. Mau membenahi semua segala macam dengan niat baik, melanggar semuanya tidak benar itu bukan birokrasi. Katanya betul kata teman-teman yang tadi katakan. Yang pertama kami ingin mendapatkan SK pengangkatan Bapak. Kalau Bapak tidak bisa menunjukkan SK pengangkatan Bapak, terjadi prosedur menyimpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Karena sekali lagi birokrasi bicaranya adalah cara yang benar, bukan niat yang benar. Niat itu kita abaikanlah. Cara benar itulah birokrasi. Nah katanya sekali lagi menegaskan apa yang dikatakan teman-teman tadi, kita minta SK pengangkatan Bapak. Yang kedua pertanyaan saya, terkait dengan SK pengangkatan, tentu saja akan tergambar di situ gaji ataupun honor dan siapa saja yang dibayar. Kami juga minta tanda terima gaji dan honor yang diterima oleh Bapak. Fotokopinya kepada kita untuk membuktikan ini benar dari Pemda DKI atau hanya ada yang di belakangnya yang membayar Bapak, sehingga Bapak di sini bisa bicara tentang pengabdian. Ada pengabdian penjara, Pak, ada pengabdian dalam sekarang ini luar biasa, makanya saya kagum. Kita mengabdikan betul pengabdian itu, tetapi tentu saja tetap ada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh kita. Saya khawatir Bapak betul di sini hanya sekedar honor, tapi ada yang membackup Bapak di luar itu. Karena saya ingin meminta tadi, sekali lagi, tanda terima gaji dan honor Bapak. Kalau kita timnya semua, kita akan melihat apakah itu betul resmi dari pemerintah daerah atau tidak. Yang berikutnya Pak, pertanyaan saya tadi menyangkut
menyangkut masalah keberadaan dan kedudukan Bapak. Ada SK, ada gaji dan honor yang dibuktikan dengan tanda tangan. Kemudian pertanyaan berikut dari saya adalah, ketika berbicara tentang e-budgeting, kita paham benar dan tidak ada penolakan dari kami tentang e-budgeting. Betul. Tapi yang pertanyaan dari saya adalah, e-budgeting itu didesain oleh siapa? Dan anggarannya kembali dari mana? Anggaran desain e-budgeting itu, karena rasa-rasanya saya beberapa periode sebelumnya juga ada kok rasa-rasanya nggak pernah ada di APBD anggaran untuk desain sistem e-budgeting itu. Nah, anggarannya ini dari siapa? Dia siapa orang itu kan kalau tidak ada itu. Sekali lagi kita bicara pemerintah daerah. Pemerintah daerah ada laporan keuangan jelas, keuangan daerah. Ada cara-caranya. Tidak boleh semua orang bisa masuk membiayai apa yang terkait dengan sistem di pemerintahan daerah. Ada cukong, ada apa, tidak boleh. Ini saya pengen penjelasan juga dari Bapak tentang desain e-budgeting ini, siapa yang mendesainnya. Kemudian setelah desain, apakah dia betul sesuai dengan apa yang ada di sistem keuangan secara keseluruhan di pusat. Apakah sudah diuji coba atau belum? Sehingga bisa betul-betul dijadikan sebagai sistem yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini Pak yang ingin juga saya ingin tahu desainnya tadi dari mana dan anggarannya itu penting. Yang berikutnya Pak, yang berikutnya ini juga menjadi penting buat kami, apalagi terkait dengan persoalan yang terakhir. Prosedur NP APBD lewat e-budgeting itu bagaimana? Karena kabarnya nih Pak, hanya password dimiliki oleh Bapak dan tidak ada yang bisa memasukkan itu kecuali passwordnya Bapak buka, baru kemudian APBD yang dibahas dimasukkan ke dalam e-budgeting. Sekali lagi kita tidak menolak e-budgeting, tapi kedudukan Bapak luar biasa. Kami dipilih oleh rakyat, gubernur dipilih oleh rakyat, PNS ada SK-nya pengangkatannya, tapi Bapak siapa? Yang punya kewenangan penuh, punya kewenangan, punya password yang tidak dipunyai oleh SK-SKPD yang lainnya untuk masuk. Ini tolong juga Bapak jelaskan terhadap hal ini. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kapan e-budgeting itu di-lock? Tidak bisa masuk lagi. Karena semua akan tertuliskan di sana. Kita akan periksa nanti. Jadi tidak ada dusta di antara kita di sini, Pak. Kapan e-budgeting itu terakhir di-lock? Itu saja barangkali. Terima kasih. Mungkin Pak Gagar jauh dulu satu-satu. Kalau terlalu banyak Pak Gagar jadi Gagar terus ya. Kita